Kenalin, ini Adis, pacarku. Sekarang aku mau minta restu, karena sebentar lagi aku mau melamar Adis. Kok ibunya Mas Ruli kayak ragu ya? Silakan duduk. Ini siapa, Mas? Ini keponakanku, namanya Maya. Hai Maya. Kamu main lagi di dalam ya? Pokoknya papa tetap nggak setuju kamu nikah sama Ruli. Menurut papa dia tuh laki-laki nggak baik. Udah gitu pengangguran pula lagi. Adis, kamu dengar papa ya? Papa sebagai orang tua itu punya feeling. Kalau dia itu bukan laki-laki yang baik buat kamu. Sebenarnya aku sangat bahagia nikah sama Mas Ruli. Tapi kok aku tetap kepikiran papa yang marah dan ngotot nggak mau hadir di hari bahagia aku. Kangen banget sama kamu, Mas. Kamu siapa? Kamu siapa? Terus kenapa kalian pakai baju nikahan? Aku istrinya Mas Ruli. Istri Mas Ruli. Aku juga istrinya Mas Ruli. Kalau kamu tahu, yang ada kamu akan berubah pikiran dan batalin pernikahan kita. Tapi aku benar-benar hancur sekarang. Di hari pernikahan aku harus menerima kenyataan kalau suamiku punya istri lain. Harusnya dulu aku dengar kata-kata papa buat nggak nikah sama Mas Ruli. Tapi semua sudah terlanjur. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus buat Mas Ruli lebih memilih aku daripada istrinya. Kamu harus pilih, Mas. Kamu pilih aku apa Rati? Cinta sejati adalah ketika kamu sanggup bertahan sebesar apa yang kamu mau. Air mata pengorbanan akan menyuburkan cinta itu. Tapi apa yang terjadi ketika yang tumbuh dari pengorbanan itu bukan cinta, tapi pengkhianatan yang keji. Ayo Bu, sini. Kenalin, ini Adis, pacarku. Adis. Sekarang aku mau minta restu, karena sebentar lagi aku mau melamar Adis. Kok ibunya Mas Ruli kayak ragu ya? Silakan duduk. Ini siapa, Mas? Ini keponakanku, namanya Maya. Hai Maya. Kamu main lagi di dalam ya? Iya. Ternyata Mas Ruli emang masih lajang. Oh iya Mas, aku mesti pulang dulu ya. Soalnya aku ada janji sama teman aku. Kok buru-buru banget? Aku anterin ya? Gak usah, Mas, kan aku nyetir sendiri. Iya, Nak. Oke kan? Ayah, kok tadi ayah panggil aku keponakan? Nanti kamu juga tahu. Udah senaman lagi? Nah, sebetulnya ibu tuh nggak enak sama Adis. Udahlah Bu, aku itu cinta sama Adis. Kalau sampai Adis tahu yang ada aku nggak jadi nikah. Udah 2 tahun aku kesepian ditinggalin sama Rati. Dan sekarang aku mulai jatuh cinta. Masa aku harus kecewa 2 kali? Tapi kan kamu masih suaminya Rati, Nak. Lupain Rati Bu. Gak usah diingat-ingat, dia nggak akan balik. Pokoknya papa tetap nggak setuju kamu nikah sama Ruli. Menurut papa dia tuh laki-laki nggak baik. Udah gitu pengangguran pula lagi. Mas Ruli itu nggak pengangguran. Mas Ruli itu punya bisnis jual beli motor bekas. Iya, pokoknya papa tetap tidak setuju kalau kamu sama dia. Kalau gitu aku nggak mau nikah selain sama Mas Ruli. Adis, kamu dengar papa ya? Papa sebagai orang tua itu punya feeling. Kalau dia itu bukan laki-laki yang baik buat kamu. Enggak, Pak. Aku sayang sama Mas Ruli. Mas Ruli itu orang baik, nggak seperti yang papa pikirin. Aku akan nikah sama Mas Ruli dengan atau tanpa restu papa. Adis, kamu dengar papa, Adis? Sebenarnya aku sangat bahagia nikah sama Mas Ruli. Tapi kok aku tetap kepikiran papa yang marah dan ngotot nggak mau hadir di hari bahagia aku. Terima kasih, Pak. Selamat ya, Mas. Terima kasih, Pak. Selamat. Maya taruh di mana? Maya di rumah tetangga. Tadi kan kamu sendiri yang bilang Maya nggak boleh dibawa ke sini. Ya memang nggak boleh. Bisa bubar acara pernikahanku. Tapi kan ibu nggak enak sama Adis, Nak. Udah deh Bu, nurut. Ntar juga ibu kecipratan enaknya punya menantu kaya. Rati. Itu siapa, Mas? Kangen banget sama kamu, Mas. Kamu siapa? Kamu siapa? Terus kenapa kalian pakai baju nikahan? Aku istrinya Mas Ruli. Kita baru aja nikah. Istri Mas Ruli. Aku juga istrinya Mas Ruli. Apaan ini, Mas? Aku yang istri kamu, dia siapa? Kamu jangan bercanda kan? Kamu gak nikah lagi kan? Aku istri kamu kan? Ya, Mas. Iya, kalian berdua itu istriku. Kau usah ribut-ribut lah. Maksud kamu, Mas? Adis, kenalin. Ini Rati, istri pertamaku. Rati, kenalin ini Adis, istri keduaku. Tapi Mas, Jangan ada yang protes, terutama kamu. Kamu udah ninggalin aku 2 tahun. Aku laki-laki normal, aku kesepian. Wajar kalau aku nikah lagi. Terus aku gimana, Mas? Pasti salah aku sampai kamu tega gini, Nak. Kalau aku tahu kamu udah punya istri, aku nggak akan mau nikah sama kamu. Nah itu kamu udah sadar. Kalau kamu tahu, yang ada kamu akan berubah pikiran dan batalin pernikahan kita. Kamu nggak mau sampai itu terjadi. Maya, ya ampun sayang, kamu udah besar. Maya,
Maaf, tadi Maya kabur dari rumah tetangga karena mau pulang. Maya, kita masuk ke kamar yuk. Jadi Maya itu anak kamu, Mas. Bukan ponakan kamu. Aku nggak bisa terima kamu gini, Mas. Hati aku benar-benar hancur sekarang. Di hari pernikahan aku harus menerima kenyataan kalau suamiku punya istri lain. Harusnya dulu aku dengar kata-kata papa buat nggak nikah sama Mas Ruli. Tapi semua sudah terlanjur. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus buat Mas Ruli lebih memilih aku daripada istrinya. Aku nggak mau jadi janda. Bahkan di saat aku masih menggunakan baju pengantin. Mas Ruli! Adis, Kamu harus pilih, Mas. Kamu pilih aku apa Rati? jujur, aku nggak bisa milih. Apa maksud kamu, Mas? Kamu bilang kamu cinta sama aku. Iya, aku cinta sama kamu. Tapi aku juga cinta sama Rati. Gimana mungkin kamu bisa cinta sama orang yang udah ninggalin kamu, Mas? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Aku ke luar negeri itu untuk kerja. Kan Mas Ruli dulu itu pengangguran. Dan status aku sama Mas Ruli masih tetap suami istri. Nggak kayak kamu. Yang dianggap Mas Ruli sebagai pengisi kekosongan di saat aku nggak ada. Ya, yang dibilang Rati sih bener ya. Dulu aku memang benci sama dia karena udah ninggalin aku. Tapi begitu Rati kembali, nggak tahu kenapa rasa cintaku juga kembali ke dia. Adis, Ternyata Philip, papa benar kan? Kalau Ruli itu bukan laki-laki yang baik buat kamu, kamu terus ngotot dan maksa papa harus merestui hubungan kamu sama dia. Sekarang nasi udah jadi bubur. Pilihan kamu cuma dua. Kamu bertahan atau kamu pisah? Aku nggak mungkin pisah sama Mas Ruli, Pak. Aku nggak mau jadi janda di hari pernikahan aku. Kamu tuh memang keras kepala dan gak pernah mau dengerin omongan papa. Papa kan malu kalau sampai teman-teman papa atau orang-orang tahu kalau anak papa itu jadi istri kedua. Lebih baik sekarang kamu nggak usah kembali lagi ke sini sebelum kamu pisah dengan Ruli. Papa, aku nggak mungkin ngetuk pintu ini dan minta Papa buat izinin aku masuk. Papa nggak akan mau nerima aku sebelum aku pisah sama Mas Ruli. Ini pilihan aku. Jadi aku harus menanggung semuanya sendiri. Ya Allah, Adis. Nak, Adis, badan kamu hangat loh. Kamu demam ini. Ayo masuk yuk, yuk. Masuk nak, ayo. Ayo. Adis. Pelan-pelan, pelan-pelan nak. Kenapa kamu sampai nekat tidur semalaman di teras, nak? Adis, semua yang telah terjadi ini, papa tuh benar-benar nggak habis pikir. Kenapa kamu masih mau bertahan bersama Ruli? Dia itu udah bahagia bersama istrinya, anaknya, ibunya juga. Tolong kamu jangan keras kepala. Jangan habiskan waktu dan masa muda kamu hanya untuk bertahan bersama Ruli. Maafin aku, Pak. Aku sayang sama Mas Ruli. Aku nggak mau kehilangan suami aku, Pak. Jadi karena cinta, kamu rela kehilangan harga diri kamu. Dan kamu juga terima kalau kamu tuh dibohongin. Dan juga dimadu. Begitu? Ngapain kamu sini? Hah? Dasar laki-laki nggak tahu diri kamu ya? Berani-beraninya kamu jadikan anak saya sebagai istri kedua. tenang dulu Pak, tenang. Aku bisa jelasin. Sekarang aku balik tanya. Aku jadikan Adis sebagai istri kedua. Apakah itu merupakan sebuah kejahatan? Apa aku salah? Aku laki-laki, aku berhak punya 2 istri. Bahkan lebih. Kamu asal tahu ya, sampai sekarang saya masih mencoba bersabar untuk menghadapi sikap keras kepala anak saya yang tetap memilih menjadi istri kamu. Saya harap kamu tidak bawa kembali Adis ke rumah kamu. Karena di sana ada istri pertama kamu. Lebih baik kalian tinggal di sini aja. Oke, nggak masalah. Papa nggak usah khawatir. Meskipun Adis istri kedua, tapi aku akan tetap berlaku adil. Aku janji. Apa kamu bilang? Adil, sebagai sesama laki-laki, kamu harus tahu ya. Karena hal itu tidak akan mungkin terjadi. Cinta itu tidak bisa dibagi. Akhirnya kamu datang menemui aku, Mas. Aku minta maaf ya. Aku ngaku aku salah. Tapi kamu harus percaya, aku sangat mencintai kamu. Kenapa kamu nggak minta pisah aja sih dari Rati? Aku mau aku nganggap Maya sebagai anak aku. Ngomong apa sih kamu? Jangan sekali-sekali ya kamu nyuruh aku pisah sama Rati. Rati itu ibu dari anakku dan aku nggak akan pernah ninggalin dia. Dosa loh. Dosa sebagai istri kamu nyuruh aku untuk ninggalin istriku yang lain. Baiklah, Mas. Aku mau berbagi suami dengan Rati. Gitu dong. Itu baru istri yang baik. Nanti aku kabarin Rati ya. Aku kasih tahu kalau malam ini aku akan tinggal di sini. Apalagi kan kita belum ngabisin malam pengantin kita, sayang. Kebetulan Rati telepon. Bentar. Halo Mas, kamu di mana Mas? Aku lagi di rumah Adis. Oh ya, sekarang aku mau ngasih tahu. Adis sudah bersedia untuk berbagi suami sama kamu. Makanya malam ini aku tidur di sini ya. Mas, kita kan baru bersama lagi Mas. Salah kamu sendiri. Kan kamu yang mutusin mau kerja di luar negeri. Pokoknya malam ini aku akan tetap tinggal di sini. Dan beberapa hari ke depan baru aku pulang. Iya, terserah kamu aja. Terus, sebagai sesama istriku, kalian itu ngobrol lah. Say hi kayak atau apa gitu. Nih, Adis mau ngobrol. Hai. Hai juga. Perempuan itu emang aneh. Baru sehari aku menerima keputusan untuk berbagi suami. Tapi kenapa rasanya hati aku sakit banget? Rasanya
sanggup. Percuma kamu nangis terus. Gak ada gunanya. Hapus itu air mata kamu. Istri berbagi suami itu hal yang lumrah. Lama-lama kamu juga akan terbiasa kok. Karena sudah kodratnya wanita diperlakukan seperti itu. Sayang, ayo cepat keluar. Aku harus suruh dia pisah sama Mas Ruli. Mau apa kamu kesini? Aku minta sama kamu. Kamu nyerah aja. Kamu tuh udah dibohongin dan di nomor 2 kan. Lagian kamu tuh gak punya apa-apa. Sedangkan aku punya anak. Dan kamu harus selalu ingat, Mas Ruli itu masih cinta sama aku. Dia mau ngelakuin apapun untuk aku. Dan kamu harus ingat juga, cintanya Mas Ruli itu lebih besar sama aku daripada kamu. Lebih baik, kamu mundur dan nyerah aja. Aku nggak akan nyerah. Langkah aku nggak akan mundur sejengkal pun. Karena aku pantang untuk menyerah. Aku nggak seperti kamu, yang ninggalin suami saat sengsara. Aku akan ada di sisi Mas Ruli apapun yang terjadi. Ih, malah nyalahin aku sih. Rati, mau kemana kamu? Aku mau pergi, Mas. Percuma aku kembali kalau pada akhirnya kita nggak bisa bersama. Aku jadi TKW supaya ke depan itu lebih baik, Mas. Tapi di sana aku malah kena tipu dan aku susah payah untuk pulang ke sini. Tapi setelah pulang, kamu malah punya istri baru, Mas. Sakit tadi ke rumah sakit. Mana keadaan buat aku, Mas? Jangan pergi Rati, aku mohon. Aku udah pernah kehilangan kamu dan aku nggak mau itu terulang lagi. Aku akan ngasih kamu kebahagiaan. Aku akan penuhi semua yang kamu inginkan. Aku akan berikan kamu kehidupan yang lebih baik. Aku janji. Kamu enak, Mas. Tinggal di rumah besar milik keluarga Adis dan punya kehidupan enak. Sedangkan aku jadi apa, Mas, di sini? Oke, kamu tenang dulu ya. Tunggu di sini. Aku akan kasih kamu kejutan. Dasar laki-laki. Mas, kamu lagi ngapain? Ini kan baju-baju aku, Mas. Ya, aku lagi milih-milih baju buat aku kasih ke Rati. Mana yang cocok ya? Kamu nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Ini kan baju-baju aku. Harusnya kamu izin dulu sama aku. Buat apa? Aku kan suami kamu. Ngapain harus pakai izin? Lagian kamu tuh mikir dong. Rati aja udah mau berbagi suami sama kamu. Harusnya kamu juga mau berbagi harta sama dia. Enggak, Mas. Ya kalau gitu kamu belajar untuk berbagi, jangan egois jadi orang. Rati itu istri pertamaku. Hormatin dia. Apa sih arti beberapa baju ini kalau aku kasih ke Rati? Udah deh, aku ambil satu aja. Pelit. Mas, sekarang baju-baju aku yang diambil. Besok apa lagi? Aku harus ngelakuin sesuatu. Rati. Ya, Mas. Sesuai janji ya, aku akan berlaku adil. Ini baju buat kamu. Ya ampun, ini jangan kesukaanku. Wow, Mas, ini bajunya bagus banget. Ya ampun, makasih banyak ya, Mas. Kamu juga masih mau kan berbagi kemewahan Adis sama aku? Iya, aku janji apa yang dikasih Adis akan aku bagi ke kamu. Ya ampun, makasih ya, Mas. Enggak, aku gak mau berbagi sama kamu. Kamu aja bisa nerima suami yang dulunya milik aku dan aku sekarang. Mau nerima juga kok baju yang dulunya milik kamu. Mulai sekarang, kita harus berbagi dalam apapun. Itu baru namanya adil. Enggak, aku nggak mau berbagi apapun sama kamu. Udah, cukup! Aku kepala rumah tangga di sini. Aku suami kalian. Dan mulai sekarang, aku akan bikin peraturan yang harus diturutin oleh istri-istri. Dan siapa yang berani ngelawan, itu artinya istri durhaka. Aku nggak akan segan-segan untuk talak. Ya kalau aku sih mau menuruti apapun yang dikatakan suami. Karena suami aku kan segalanya. Enggak, aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa. Pusing kamu. Apa mau kamu? Bisa! Mas, aku nggak mau pisah sama kamu, Mas. Tapi aku nggak bisa juga berbagi. Itu bukan keputusan yang boleh kamu ambil. Hak laki-laki. Sebagai perempuan, kamu hanya boleh menerima. Camkan itu. Adis, sampai kapanpun, kamu gak akan pernah menang dari aku. Terus, gimana bajunya? Cocok. Cocokan kamu yang pakai. Jauh kelihatan lebih cantik. Pas buat nemenin aku kondangan. Ya, meskipun harus pakai bajunya Adis. Iya, Mas. Yaudah yuk. Ayo. Ya Allah, kasihan banget ya Adis. Bajunya dipakai sama Rati. Adis, tolong anterin aku sama Rati ke acara nikahan temanku ya. Kok harus aku yang nganterin sih, Mas? Kalian bisa naik taksi. Adis, kita sebagai istri yang baik tuh harus nurutin perintah apa kata suami. Kalau disuruh anterin, ya anterin. Gitu aja kok repot sih. Tahu. Apa benar seorang istri hanya bisa terima semua perlakuan suami? Mau ngapain? Kan mau pergi. Duduk belakang. Apa benar seorang istri nggak bisa membantah suami? Aku harus gimana? Saya, kalau bisa, tiap hari kamu dandan kayak gini aja. Tahan aku lihatnya, kamu cantik banget. Aku nggak bisa pisah sama Mas Ruli. Tapi aku juga nggak sanggup untuk diduakan. Adis, nanti kamu tunggu di mobil aja ya. Mendingan dia ikut turun, supaya bisa aku pamer. Dua istri. Kenapa ya? Mas Ruli dan Rati tega banget nyakitin aku. Siapa ceweknya yang kamu ajak? Ini istri-istri. Rati istri pertama, Adis istri kedua. Wah, hebat kamu ya, Ro.
sekarang udah punya istri 2 aja. Ini istri keduanya. Kok dandanannya biasa aja ya? Ya emang aku nggak niat datang ke sini, makanya nggak sempet dandan. Beli di mana sih? Iya dong, baju aku beli di luar negeri loh. Malam ini aku nginep sini ya. Iya mas, aku senang kalau kamu nginep di sini. Kamu mau aku panggilin taksi? Nanti aja, aku mau ikut kamar mandi. Boleh kan, Mas? Boleh dong. Kamu mau mandi, mau ngapain kek? Terserah kamu lah. Anggap aja rumah kamu sendiri. Terima kasih ya, sayang. Aku ikut masuk ke dalam. Udah kayaknya besar nih. Bagus, cocok. Kamu ngapain di kamar saya? Itu taksinya udah nunggu di depan. Ntar dulu sih. Kamu pakai sepatu saya sih? Udah apa ini? Mas, lihat deh mas. Sepatunya. Cocok kan di aku? Ternyata bukan suami aja yang sama. Ukuran sepatu juga sama. Boleh kan sepatunya buat aku? Ya, makasih. Mas, Eh? ini kan sepatu. Nggak boleh protes. Punya kamu itu punya aku. Otomatis punya Rati juga. Dan menurutku sebagai sesama istri, seharusnya kalian itu bisa saling berbagi. Mas, aku juga pengen sepatu itu dong. Bagus. Boleh. Apa sih yang buat kamu? Bener, Adis. Mas, ini kan aku lagi. Adis, copot. Kasih ke Rati. Pilih sepatu, atau sekarang juga aku ikut Rati pulang. Semudah itu tenggelam dalam. Makasih banyak ya mas. Senang. Seneng dong mas. Sana pulang. Taksinya udah nunggu. Makasih ya. Antarin aku sekolah dong. Aduh Maya, kamu nggak lihat? Mama itu udah mau pergi. Kau minta antar aja sama nenek. Bu, ibu. Tahan dulu sih Maya. Aku udah keperluan. Buru-buru telat lagi. Ya. Maya, nenek badannya kurang sehat, nak. Kamu nggak usah sekolah dulu ya, nak. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya, aku belum berangkat sekolah. Nenek sakit, jadi nggak ada yang anterin aku sekolah. Ibu lagi sakit. Iya, nak. Gimana kalau aku antar ibu ke rumah sakit, terus kita antar Maya ke sekolah? Terima kasih, nak. Iya Maya. Ya Allah, Adis jauh banget sama Rati. Adis 1000 kali lebih baik dari Rati. Ibu sakit. Iya, ibu sakit, nak. Tadi ibu diantar Adis ke dokter. Rati mana? Rati pergi. Dia nggak mau tahu urusan orang. Bahkan dia nggak mau ngantar Maya ke sekolah. Hampir aja Maya nggak sekolah karena ibu sakit. Untung aja Adis ngantar ibu ke rumah sakit. Bahkan dia ngantar jemput Maya ke sekolah. Rati, dari mana aja kamu? Tahu nggak ibuku sakit? Kenapa kamu malah pergi belanja? Untung loh tadi ada Adis yang bisa nganterin ibu ke rumah sakit. Coba kalau nggak, kalau dipikir-pikir, Adis itu memang lebih sayang keluarga ya dibandingin kamu. Mas, siapa yang bisa itu nggak penting. Yang penting masalah itu selesai, ya kan? Ya tapi uang yang aku kasih ke kamu itu dihemat dong. Jangan boros-boros jadi orang. Ya ampun, kamu perhitungan banget sih mas. Buat apa kamu nikah lagi sama orang kaya kalau nggak kamu manfaatin? Tumben kamu kesini. Kangen. Nggak boleh. Masa sih? Pasti kamu lagi ada maunya deh. Ada. Kamu. Sayang. Ya. Aku minta kartu kredit kami yang unlimited dong. Jadi kamu kesini karena ada maunya. Enggak, aku beneran sayang sama kamu. Tapi kan, aku sekarang harus nafkahin 2 istri. Emang kamu mau ngeliat suami kamu susah? Ya enggak mas. Makanya, kasih aku kartu kredit kamu yang unlimited itu. Sekalian mobil kamu deh. Biar nanti kemana-mana nggak perlu naik taksi lagi, ya? Jujur deh mas, kamu cuma mau manfaatin aku doang. Loh, aku jujur. Jujur cinta sama kamu. Tapi sekarang gini deh, kamu pilih aja. Kamu mau ngasih mobil kamu ke Rati, atau kamu mau repot nganterin seperti waktu kita kondangan dulu? Gak cukup dengan air mata, harta, bahkan jiwa raga pun mau aku korbanin demi Mas Ruli, demi dia bisa cinta sama aku. Tapi apa benar ini yang harus aku lakuin? Emang gak salah pilih istri. Kamu itu benar-benar wanita idaman. Makasih ya sayang. Rati. Iya mas. Aku punya hadiah buat kamu. Kartu kredit unlimited. Ya ampun. Oke, tapi pakainya yang benar. Iya mas. Makasih ya. Masih ada bonus lagi. Mobil. Boleh kamu pakai sesuka hati. Ya ampun. Makasih banyak mas. Makin sayang nih sama kamu. Kartu kredit sama mobil itu punya aku. Aku cuma minjemin. Ya terserah lah. Mas, aku pergi dulu ya. Saya udah janji sama tante Manis Maru. Hati-hati. Dadah. Senangnya punya 2 istri yang akur. Maya, ajak Mama Adis main ke taman ya, nak ya? Iya, Nek.
Ratih, aku tuh nggak nyangka banget sama kamu. Kamu jadi TKW ke luar negeri, pulang-pulang udah jadi orang yang sukses. Ya namanya kan rezeki aku. Iya ngomong-ngomong, kita ditraktir nggak nih? Semua aku traktir. Kalau perlu kalian mau nambah atau mau bungkus, aku yang bayar. Ini baru hidup indah. Aku nggak peduli Mas Ruli cinta aku atau enggak, punya istri lagi atau enggak. Yang penting hidup aku itu enak, bisa moratin istri keduanya Mas Ruli. Astaga, kenapa dia bisa ada di sini? Guys, kayaknya lain kali aja ya. Hah? Nanti kabarin kalau jadi. Oke? Aku pergi dulu. Iya. Adis, kalau boleh ibu minta, kamu jangan tinggalkan Ruli ya nak. Karena ibu sangat tahu gimana Ratih. Yang pantas jadi istrinya Ruli itu kamu, bukan Ratih. Maksud ibu? Ratih pergi ke luar negeri itu karena nggak mau hidup susah. Seolah-olah aja dia mau membantu keuangan keluarga. Padahal dia itu matre. Dia lebih mencintai uang daripada anak dan suaminya. Kok dia bisa sampai ada di sini sih? Bu, ayah bu. Kamu nggak apa-apa sayang? Kamu nggak apa-apa kan? Itu kayak mobil aku. Ayo bangun, Rati. Biarin Rati istirahat dulu ya. Kamu udah tahu kejadiannya. Ya, tadi ibu cerita. Kalau menurut aku, yang paling penting itu sekarang kondisinya Maya, Mas. Sepertinya dia masih trauma dan shock sama kejadian tadi. Mending kamu sekarang temenin Maya dulu. Biar Rati aku yang jagain. Dia nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Kamu nggak lihat nih kepalanya udah diperban kayak gitu? Mana bisa aku tinggalin? Rati cuma luka ringan aja kok. Mau luka ringan apa luka berat sama aja. Luka nggak boleh diremehkan sedikit pun. Apalagi aku nggak mau sama istri yang aku cintai itu lecet. Rati, ayo bangun Rati. Bangun sayang. Betapa besar cinta kamu untuk Rati, Mas. Kalau aja aku bisa ngerasain hal itu. Rati, syukurlah kamu udah sadar sayang. Mas, aku di mana? Kamu di rumah sakit. Mas Maya mana Mas? Maya gimana? Tenang. Maya baik-baik aja kok. Sekarang kamu perhatikan aja kondisi kamu. Iya Mas, aku takut Mas. Untung aja aku masih hidup. Sekarang kamu istirahat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya, kamu lihat deh. Nih, Mama Adis bawain kamu boneka. Tuh, bonekanya lucu banget. Oh, kok mukanya masih sedih? Kamu nggak suka ya sama bonekanya ya? Aku takut Mama Rati kalau pulang marahin aku. Maya sayang, Mama Rati itu justru khawatir sama kamu. Dia nggak mungkin marahin kamu. Udah ya, kamu jangan sedih lagi. Terus Ratih gimana nak? Rati cuma luka ringan, Bu. Tadi juga Mas Ruli udah bantu ngejagain. Sebentar ya, Bu. Nih, kamu pegang dulu bonekanya. Halo, Pak. Halo nak, Papa dengar mobil kamu katanya nabrak pohon. Nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Pak. Lagian juga bukan aku yang nabrak. Loh, maksud kamu tuh, ya udah deh. Gini, kamu nanti jelasin sama Papa di rumah ya. Kamu pulang sekarang. Iya, Pak. Papa benar-benar nggak habis pikir. Kok bisa kamu mau? Kamu itu bukan perempuan bodoh, nak. Kamu lawan Rati, lawan Ruli. Dan yang penting lawan diri kamu sendiri yang lemah. Kamu punya pendidikan yang tinggi. Kenapa sampai bisa kamu mau ditindas seperti ini? Aku bukan lemah, Pak. Tapi aku sabar. Aku bukan bodoh. Tapi aku mencoba patuh sama suami aku. Aku nggak diem aja ketika aku ditindas. Tapi aku mencoba untuk ikhlas menghadapi semua ujian Tuhan. Mungkin Papa lihat aku sebagai perempuan yang lemah. Tapi enggak, Pak. Aku adalah perempuan kuat yang mencoba untuk bertahan. Aku minta Papa doain aku supaya aku selalu kuat. Ya Allah, jodoh adalah rahasiamu. Dan aku terima jodohmu. Dan semua ujiannya. Aku nggak peduli, ya Allah. Entah berapa air mata yang tumpah dan mataku. Bahkan sampai kering aku rela. Asalkan suamiku bisa mencintaiku. Aku mohon ya Allah. Hadirkan cinta di hati suamiku untukku. Mohon ya Allah. Mbak kenal orang ini? Loh, itu kan foto Rati. Gak kenal, Pak. Baik, maaf Mbak. Kenal dengan orang ini? Kayaknya saya pernah lihat deh, Pak. Bapak-bapak ini ngapain ya nyariin dia? Dia itu TKW penipu, Mbak, dan sudah banyak korbannya. Dia itu bekas pacar saya, Mbak. Dia udah bawa uang saya banyak dan udah bohongin saya, Mbak. TKW, jadi ini bener Rati. Main kamu sini. Rati, kamu jujur deh sama aku. Benernya apa sih alasan kamu datang ke Indonesia? Udah, apa tanya masalah itu? Ada polisi nyariin kamu. Adis, aku mohon kamu jangan kasih tahu ya kalau aku ada di sini. Ya, aku mohon. Ya nggak bisa dong. Kamu itu udah nipu orang. Jadi kamu harus tanggung jawab. Tapi Dis, Kok kamu ada di sini? aku cuma mau jenguk Rati kok. Cuma mau lihat keadaannya aja. Ya bagus deh. Sekali lagi kasir bantu urus pembayaran.
Aku nggak mau. Sepatu aku, baju aku semua dikasih ke Rati. Kartu kredit aku juga dipakai. Mobil aku dirusakin. Apa itu semua kurang? Wah, udah ngelunjak dia. Ngotot-ngotot. Gak ada takut-takutnya sama aku. Mas, kita jalan-jalan yuk. Anterin aku pulang kampung. Ya, ayo aja sih. Tapi kok dadakan banget? Ya udah sih, Mas, kamu anterin aja ya. Kamu kan jauh. Aku kesel di sini terus, aku pengen pulang kampung, udah kangen. Ya, pokoknya aku harus pergi dari sini sampai keadaan aman. Ibu curiga tiba-tiba Rati itu pulang ke Indonesia. Ternyata dia itu bermasalah. Ruli udah tahu belum ya? Terus kamu udah lapor polisi, nak? Belum, Bu. Aku kasihan sama Maya kalau misalkan aku laporin Rati ke polisi. Dan aku juga takut nanti kalau aku laporin Rati ke polisi, Mas Ruli jadi makin benci sama aku, Bu. Kenapa kamu harus takut? Kamu harus berani dong. Kalau memang dia jodoh kamu, dia nggak akan pernah benci sama kamu. Bahkan dia sebaliknya akan ngejar kamu. Di sebelah sana Pak ruangannya. Orangnya tidak ada. Suster, pasien yang di sini kemana ya? Oh, berarti sudah pulang bersama suaminya? Buru-buru banget pengen keluar dari rumah sakit apa? Aku tuh cuma pengen berdua sama kamu. Hidup aku juga udah gak lama lagi. Ngomong apa kamu? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Aku gak sanggup kalau harus kehilangan kamu lagi. Kamu mau apapun, termasuk keliling dunia akan aku penuhi. Yang penting kita bisa tetap bersama, sayang. Mas, Aku mau ngasih tahu kamu yang sebenarnya tentang Rati. kamu jangan percaya sama dia, Mas. Dia itu frustasi karena dia gak bisa dapetin kamu. Ada apa sih? Aku gak ngerti. Aku nggak peduli kamu mau percaya sama aku atau enggak. Tapi yang jelas, Rati udah bohongin kamu. Dia balik ke Indonesia gara-gara dia udah mencuri uang pacarnya. Tega kamu, Anis. Kamu udah fitnah aku dan tuduhannya gak masuk akal. Mas, kamu harus talak dia. Keterlaluan. Jahat kamu. Bisa-bisanya kamu ngefitnah Rati. Detik ini juga. Aku talak kamu. Mas, aku udah ngelakuin segalanya buat kamu, Mas. Bahkan aku rela kamu sakitin berkali-kali. Tapi kamu nggak pernah nganggep aku, Mas. Aku udah ngasih tahu yang sebenarnya. Tapi kamu malah nolak aku. Ngomong. Ayo, Mas. Ya Allah, sakitnya hati aku. Beri aku kekuatan ya Allah. Adis, kamu kenapa, nak? Hah? Adis, kamu yang sabar ya. Aku udah coba buktiin kekuatan diriku, Pak. Tapi ternyata aku lemah. Aku udah sampai di titik lelah aku, Pak. Aku nggak nyerah, tapi aku kalah. Sekarang aku jadi janda, Pak. Adis, kamu tolong dengar kata papa ya. Sebaiknya kamu lanjutkan pendidikan kamu di luar negeri. Karena papa pikir hal itu akan bantu kamu untuk melupakan sakit hati kamu. Gimana menurut kamu? Pak, maafin aku, Pak. Sama ini aku sering membantah Papa. Tapi kali ini aku mau nurut sama Papa. Titip Maya dulu ya, Bu. Aku sama Rati mau liburan ya. Palingan cuma seminggu. Bisa juga sebulan, Bu. Lama-lama. Ya kan kita nggak tahu. Salam dulu sama papa ya. Selamat siang, permisi. Maya, kita masuk ke dalam yuk. Ibu Rati, Anda kami tangkap. Sekarang Anda ikut kami kantor polisi. Ini ada apa? Istri Anda terlibat kasus penipuan dan pencurian. Bapak juga bisa ikut kami kantor polisi. Kantor polisi. Pak, lepasin! Pak! Asal kamu tahu ya, selama di luar negeri, Ratih itu bukannya kerja, tapi dia malah berusaha morotin orang kaya. Dan aku adalah salah satu korbannya. Bagus. Bagus ya, kamu udah bohongin aku. Udah 2 kali kamu ngecewain aku dan ini yang terakhir. Oh, maafin aku, Mas. Aku janji aku gak akan ngelakuin lagi, Mas. Maafin aku ya. Minta maaf. Tapi masalahnya mulai sekarang kamu bukan istriku lagi. Aku talak kamu. Mas Ruli! Mbak, silakan duduk kembali, Mbak. Aku pamit dulu ya, Bu. Aku mau melanjutkan pendidikan aku di sana. Aku malah sedih kalau Mama Adis pergi. Nanti nggak ada yang anterin aku sekolah. Terus kalau nenek sakit, nggak ada yang anterin ke rumah sakit. Maya sayang, walaupun Mama Adis jauh, tapi Mama Adis pasti akan selalu doain kamu sama Ibu. Semoga kamu baik-baik aja di sana ya, nak. Kamu jangan lupa sama Ibu, jangan lupa sama Maya juga. Maafkan kesalahan Ruli ya, nak. Aku pergi dulu ya. Iya, nak. Dadah Maya. Habis Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruli, semalam Adis kesini, nak. Kenapa? Dia mau nertawain aku karena tahu aku dibohongin sama Rati. Enggak, nak. Adis itu perempuan yang baik. Dia tidak mungkin mentertawakan penderitaan orang lain. Dia itu kesini mau pamitan karena mau melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dia pergi hari ini loh, nak. Dia itu mencintai kamu sepenuh hati. Tapi kamu terus saja menyakiti dia. Aku udah ngelakuin segalanya buat kamu, Mas. Bahkan aku rela kamu sakitin berkali-kali. Tapi kamu gak pernah nganggep aku, Mas. Tapi kenapa, nak? Kamu lebih memilih Rati daripada Adis. Aku sangat mencintai Rati, Bu. Pas dia balik, cinta itu tumbuh kembali. Tapi aku sadar, Rati sudah berubah. Dia gak sayang aku, anaknya, ibu,
Sekarang Rati mendekam di penjara, dan aku rasa dia pantas mendapatkan itu semua. Aku ini memang bodoh. Benar kata ibu, aku salah. Udah menyanyiakan cinta dan kebaikan hatinya Adis, karena dia itu wanita yang baik. Ada apa ya, Mas? Maaf, saya salah orang. Aduh, gimana caranya ya supaya aku bisa keburu ketemu Adis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Mama Adis mana? Kata nenek, ayah mau jemput Mama Adis. Tadi ayah udah coba ke rumahnya Mama Adis, tapi terlambat. Mama Adis sudah terlanjur pergi dan ayah juga nggak bisa hubungin. Padahal aku kangen sama Mama Adis. Aku sayang banget sama Mama Adis. Kenapa Mama Adis pergi? Ibu dan anakku begitu menyayangi Adis. Gimana caranya aku bisa membawa Adis kembali pada mereka? Ayah punya ide. Gimana kalau kita bikin video, terus nanti ayah minta teman-teman ayah untuk sebarin? Ya, siapa tahu bisa viral, terus Mama Adis nonton videonya. Mau? Iya ya. Kalau gitu, nanti ibu hubungin teman-teman pengajian ibu ya, buat ngebantu nyebarin videonya, ya. Kalau gitu sekarang sini. Dodi, gue pinjam motor lu dong. Gue buru-buru nih mau ke bandara. Jangan lama-lama ya. Ya, siap. Thank you. Aku udah cukup berjuang. Sekarang udah waktunya aku menyerah dan pergi. Mbak, maaf, dengan Mbak Adista? Iya. Kok ibu bisa tahu nama saya ya? Ya, saya lihat di video ini, di foto yang dipegang sama anak kecil itu, Mbak kan? Mama Adis di mana? Aku mohon, kembalilah. Aku, Maya, ibu, ingin kamu pulang. Dan kamu harus tahu, aku sekarang sadar, aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu. Maaf kalau selama ini aku udah nyanyain cinta dan kebaikan kamu. Aku harap kamu mau maafin aku dan memulai semuanya dari awal. Kali ini aku gak akan nyanyain cinta tulusmu. Karena aku gak akan setengah-setengah. Aku akan serahkan seluruh cintaku padamu. Itu janjiku. Iya mas, aku bersedia. Aku akan kembali karena aku udah mendapatkan cinta yang kuharapkan. Kali ini bukan seperempat atau setengah, tapi seluruhnya. Tapi kalau aku kembali ke Mas Ruli pun rasanya semua udah sia-sia. Kayaknya aku udah terlambat. Hadis gak akan mungkin kembali. Aku benar-benar menyesal udah menyanyiakan cinta Hadis. Mas, kamu lagi ngapain? Ini kan baju-baju aku, Mas. Ya, aku lagi milih-milih baju buat aku kasih ke Rati. Mas, kamu nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Ini kan baju-baju aku. Harusnya kamu izin dulu sama aku. Buat apa? Kan suami kamu. Ngapain harus pakai izin? Kamu udah fitnah aku dan tuduhannya gak masuk akal. Mas, kamu harus talak dia. Keterlaluan. Jahat kamu. Bisa-bisanya kamu ngefitnah Rati. Detik ini juga. Aku talak kamu. Pak, Mama Adis mana? Maaf ya, Nak. Papa nggak bisa bawa Mama Adis pulang. Ya, padahal aku kangen sama Mama. Maya, Aku kangen banget sama Mama. aku juga kangen banget sama kamu. Adis, kamu Aku udah lihat video kalian. Dan aku memutuskan untuk kembali. Aku mungkin dianggap sebagai wanita yang bodoh, tapi aku percaya akan kekuatan cinta. Cinta aku sama kamu begitu besar. Dan aku bisa bahagiain kamu. makasih ya. Makasih kamu sudah mau kembali. Apa kamu mau rujuk sama aku dan memulai semuanya dari awal lagi? Aku mau. Cinta bagaikan waktu yang tidak bisa terulang apabila terlanjur disakiti. Karena itu hargailah cinta, karena cinta akan membuat hidupmu mudah. Dan hianatilah cinta, maka cinta akan memakanmu sampai kau terlambat menyadari kalau cinta itu berbalik menghukummu.